salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya sampaikan buat kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hidup kita, sehingga pagi hari ini kita ada dalam ibadah streaming. Dan doa saya, setiap pribadi, rumah tangga, keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon tetap diberkati, mendapat lawatan Tuhan, diberikan kekuatan, sukacita untuk tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi segala pergumulan yang sedang dihadapi. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan di pagi hari yang indah ini. Bersukacita di dalam Tuhan dan terus memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, kekuatan kita, kota benteng kita yang tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Para pemirsa yang menyaksikan pada streaming GPSD Mujizat Raja Ambon, doa saya menyertai dan memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari buka hati saudara buat Tuhan. Izinkan Roh Kudus untuk melawat setiap pribadi kita, rumah tangga kita dalam ibadah streaming di pagi hari ini. Kita bersyukur dan sambil kita melakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku, Dia adalah kekuatan kita, kota benteng kita. Dia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan bagi hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Dia ada di setiap musim hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Lakukan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah perlindungan bagi setiap orang yang menaruh harapan hanya kepada-Nya. Izinkan Tuhan menjamah setiap hati kita dan seluruh keberadaan hidup kita dalam pujian kita sebagai doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku. Saat ada hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Amin, haleluya. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku.
kepadamu. Kami berterima kasih tak henti-hentinya bagimu Tuhan. Kau sudah menolong kami malam berlalu sampai pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan lewat ibadah live streaming, pemirsa bahkan jemaat GPC Mujizat Raja Ambon. Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan menyenangkan Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Sejauh suara kami dijangkau, berkati bagi yang mendengarnya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami taruh ibadah ini live streaming ke dalam tangan Tuhan. Kami sepakat ikat segala intervensi kuasa kegelapan, mengambil keuntungan lewat ibadah ini. Kami patahkan, kami lumpuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami habiskan ibadah ini hanyalah satu nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan kami yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur, kita akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lakukan pujian, sebab Yesus hidup, ada hari esok, anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Sebab Yesus hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Anak
puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa bagi hidup kita. Kita lakukan satu pujian lagi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan di saat ini. Kebenaran firman Allah akan kita baca dan dengar dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 berakhir pada ayat yang ke-21. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 berakhir pada ayat yang ke-21. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan ada di dalam doa. Ya, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini
terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 13 berakhir pada ayat yang ke-21. Kita akan bacakan firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Puji Tuhan. Sudah dapat Bapak Ibu? Mari pegang Alkitab di tangan kanan kita dan kita deklarasikan kuasa firman Tuhan yang akan terus menjadi bagian milik hidup saudara dan saya sesuai dengan iman kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama dengan saya percaya. Saya percaya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan yang Allah. sanggup menyelamatkan jiwa saya. Yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menyembuhkan penyakit Sanggup saya. menolong hidup saya. Sanggup menolong hidup saya. Sekalipun dalam masa yang sukar. Sekalipun dalam masa Yang setuju katakan amin. Amin. Ya puji Tuhan, Injil Lukas pasal 12 ayat 13 berakhir pada ayat yang ke-21. Kita akan baca firman Tuhan secara berbalas-balasan. Firman Tuhan berkata, saya baca ayat 13, Bapak Ibu baca ayat 14 dan seterusnya ayat 21. Kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengatur atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. 3. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 3. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan menunggu dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Ayat 19 berkata demikian. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 3. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu diambil daripadamu, dan apa yang kau siapkan untuk siapakah itu nanti? 3 sama-sama. Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan, kata Yesus, yang bahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita tunduk kepala dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Berikan pengertian kepada kami melalui kuasa Roh Kudus dalam menerjemahkan setiap pernyataan firman Allah yang sudah kami baca, kami dengar dan renungkan pagi hari ini. Berkati kami semua, biar firman Tuhan yang sudah kami membaca dan merenungkan serta akan mempraktekkan dalam hidup kami, itu menjadi berkat dan membawa kemenangan bagi hidup kami. Kami bersyukur, kami siap mengalami dan menikmati kuasa firman Tuhan. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kemurahan Tuhan yang membuat kita bisa mengalami dan menikmati segala keadaan yang baik sampai hari ini. Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, bahkan pemirsa yang mengikuti dan menyaksikan ibadah streaming GPSD Mujizat Raja Ambon pada pagi hari ini, Tuhan sungguh amat baik bagi kehidupan kita. Tema khotbah saya pagi hari ini mencari harta yang kekal. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, harta yang kekal ini berkaitan dengan sesuatu yang abadi, sesuatu yang selamanya. Berarti kita harus bisa memisahkan antara sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara, dengan sesuatu yang kekal selama-lamanya. Jadi kita semua yang ada di dalam dunia ini, dalam segala aktivitas kita, selama Allah mengizinkan kita hidup di dunia ini, dengar baik-baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tempat di dunia ini bukan tempat yang kekal, tetapi tempat di dunia ini hanya tempat sementara, bukan tempat tinggal kita kekal selamanya. Kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan segala keadaan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga keluarga kita. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan kita, dengan pangkat, kedudukan, dan jabatan kita, berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi semuanya itu pasti akan berakhir. Semua yang kita kerjakan di dunia ini pasti akan selesai. Pada saat kita menutup mata, saudara-saudara, firman Allah berkata, hanya harta yang kekal, yang abadi, yang sudah kita persiapkan sejak hari ini, yaitu selama kita hidup, kita akan bisa mengalami dan menikmati suatu kekekalan yang abadi. Mencari harta yang kekal ini berkaitan dengan hidup yang kekal. Mencari harta yang kekal berkaitan dengan bagaimana saudara dan saya mendedikasikan hidup kita mulai saat ini dalam kesetiaan, dalam ketekunan, dan di dalam kita mengerjakan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 berakhir pada ayat 21, memberikan pengertian bahwa ternyata saudara-saudara, harta yang banyak tidak menjadi jaminan saudara dan saya bisa menikmati yang namanya sukacita, bisa menikmati yang namanya damai sejahtera. Ternyata harta itu tidak bisa memuaskan jiwa saudara dan saya. Harta kekayaan yang berlimpah, semua kemewahan yang kita miliki, sekali lagi tidak bisa memuaskan jiwa saudara dan saya. Hanya kebenaran firman Allah, hanya melalui persekutuan kita dengan Tuhan, hanya melalui kita mendedikasikan hidup kita di dalam kebenaran firman Allah, di dalam kebenaran perkataan Yesus Kristus, itulah yang akan membawa kita menikmati suatu keadaan jiwa yang diberkati Tuhan. Pertanyaan bagi kita pagi hari ini, Tuhan yang kita sembah tidak hanya menyediakan berkat atau harta lahiriah kepada hidup kita selama kita diizinkan hidup di dunia ini, namun lebih dari itu, Allah kita telah menyediakan harta yang kekal bagi kita yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita baca Injil Lukas 13 ayat 24, maka kita akan menjumpai di sana tentang kehidupan yang berkaitan dengan harta yang kekal yang sedang kita persiapkan mulai saat ini. Saudara-saudara yang diberkati, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami dan menikmati suatu keadaan yang diberkati, baik selama kita di dunia ini, bahkan diberkati dalam kehidupan yang abadi. Ada beberapa hal sederhana yang ingin saya sampaikan bagi kita pagi hari di pagi hari yang indah ini. Pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus mencari harta yang kekal dan bagaimana caranya agar kita dapat menikmati harta yang kekal itu?
Bagian yang pertama yang saya jumpai di sini melalui kebenaran firman Tuhan. Perhatikan baik-baik di layar monitor, ini kebenaran firman Allah. Sebab semua harta yang kita miliki hanya bersifat sementara. Baik hidup di dunia ini, semua harta yang kita punyai, semua kekayaan yang kita miliki sifatnya hanya sementara. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, hidup kita hanya sementara. Hidup kita hanya sementara. Nah, kalau hidup kita hanya sementara, berarti kita harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hidup yang kekal di belakang langit biru. Ada begitu banyak orang memikirkan hal-hal lahiriah, sehingga dia tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana dia belajar untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia tidak memikirkan bagaimana dia setia dengan Tuhan, bagaimana dia bertekun dengan Tuhan. Sebab saudara-saudara, harta kita, kekayaan kita tidak ada keterkaitannya dengan keselamatan jiwa kita. Sekali lagi, orang kaya ini datang sama Yesus. Dia ingin supaya Yesus membela perkaranya, karena ada begitu banyak keadaan yang sedang dia pikirkan, tentang banyak tanahnya, tentang banyak hartanya. Dan firman Tuhan berkata, suatu saat dia berpikir bahwa semua yang dia punyai dapat dia labakan itu dengan cara membongkar lumbung-lumbung yang kecil, lumbung-lumbung yang tidak sanggup lagi untuk menampung segala harta kekayaannya, dan membangun yang lebih besar untuk menampung harta kekayaannya lebih banyak lagi. Dan ketika semua dia sudah melakukannya, dia berkata kepada jiwanya, tenanglah hai jiwaku, karena semua sudah tersedia bagimu, karena ada makanan, ada suatu kelimpahan yang sudah disediakan. Tetapi sayangnya firman Allah berkata pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan. Tuhan berkata, hari ini juga kamu akan diambil, kamu akan mati. Dan firman Allah berkata dari pasal pembacaan kita, apa gunanya semua harta, semua kekayaan yang sudah dia kumpulkan? Siapakah yang bisa menikmatinya? Dengar baik-baik, hidup ini hanya sementara. Harta kita, kekayaan kita, hal-hal yang berkaitan dengan status sosial kita, semuanya sementara. Pada waktu kita menutup mata, itu tidak membawa kita jumpa dengan Tuhan. Harta kekayaan kita, semua yang kita punyai, tidak membawa kita jumpa dengan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, harta kekayaan yang kita miliki, satu saat kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan takhta Anak Domba Allah. Bagaimana kita memakainya, bagaimana kita menyalurkannya, bagaimana kita memilikinya. Dan saudara-saudara yang diberkati, firman Allah berkata, saat pengadilan Allah dinyatakan, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua telanjang dan terbuka di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini harta kita secukupnya, kekayaan kita, apa yang kita punya yang berkaitan dengan keuangan kita secukupnya, mari kita dandanin hidup kita dengan perkara-perkara sederhana. Sebab Tuhan mau supaya saudara dan saya diberkati dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kemenangan. Tetapi ingatlah, semua harta kekayaan kita hanya bersifat sementara. Tuhan pasti berkati kita jika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amen. Jika kita mengasihi Tuhan. Amen. Jika kita orang-orang yang setia kepada Tuhan, bertekun dengan Tuhan. Firman Allah berkata, kita pasti diberkati. Amen. Kekayaan kita, pangkat, kedudukan, jabatan kita, pekerjaan kita diberkati, karena itu jaminan firman Allah. Tetapi itu bukan tujuan dari segala keadaan yang berkaitan dengan hidup yang kekal. Sekali lagi, pangkat, kedudukan, jabatan, pekerjaan, semua harta keuangan kita yang diberkati, semuanya itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup setelah seseorang mati adalah bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan seluruh keberadaan hidupnya selama dia hidup, selama kita hidup.
kita harus memperbaiki segala hal yang berkaitan dengan kehidupan yang selaras dengan firman Allah, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Pada waktu kita menutup mata, sudah tersedia mahkota kehidupan bagi hidup saudara dan saya. Pada waktu kita menutup mata, kita tidak takut, karena kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang diberkati, Tuhan mau supaya kita diberkati, baik selama kita menumpang di dunia ini, bahkan dalam kekekalan kita diberkati dengan hidup yang kekal. Nah, semua harta yang kita punyai, semua harta yang kita miliki hanya bersifat sementara. Semua hal yang fana yang berada di dunia ini pasti akan musnah dan digoncangkan. Yang tidak bisa digoncangkan hanya firman Allah. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29 menjelaskan tentang firman Allah saja yang tidak tergoncangkan. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 bicara tentang hal tersebut. Makanya mari saudara-saudara, dedikasikan hidup kita masing-masing dalam kesetiaan dan ketekunan, dalam pencarian kita dalam kebenaran firman Allah. Mari perbaiki segala hal yang berkaitan dengan kehidupan selama di bumi, supaya ketika satu saat nanti sangkakala bunyi, saudara dan saya bisa jumpa dengan Tuhan. Mencari harta yang kekal, yaitu firman Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak larang kita kaya, Tuhan tidak marah kalau kita kaya, Tuhan tidak marah kalau kita berkelimpahan. Justru jaminan firman Allah bahwa kita diberkati dalam kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan di sana, pencuri hanya datang mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku, kata Yesus, datang untuk memberikan kelimpahan kepada kamu. Kelimpahan dalam segala hal, kelimpahan soal kekuatan, kesehatan, soal keadaan jasmania, soal keadaan lahiriah. Tuhan mau berkati kita. Tetapi saudara-saudara, itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah mencari harta yang kekal, yaitu firman Tuhan. Karena Alkitab bicara, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, artinya lahiriah, artinya harta kekayaan, artinya pangkat, kedudukan, jabatan, artinya pekerjaan, semuanya itu kategorinya adalah tambahan, bukan tujuan, bukan kekekalan. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bertekun dan mencari Tuhan dengan motivasi yang benar akan mendapatkan upah dari Tuhan Allah. Haleluya. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 tentang kehidupan yang diberkati, kehidupan yang setia mencari Tuhan akan mengalami suatu keadaan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bagian yang kedua, haleluya, bukan hanya harta yang kita punya hanya bersifat sementara, tetapi bagian yang kedua, saudara-saudara, adalah sebab semua harta milik kita tidak menolong kita dari maut. Sekali lagi, segala keadaan yang kita punya, yang kita miliki, tidak bisa menolong hidup kita dari maut. Harta dan kekayaan kita tidak dapat menyelamatkan hidup kita dari hari kemurkaan Allah. Amsal pasal 11 ayat 4 berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Waktu Tuhan datang untuk menyatakan kuasanya, saudara-saudara, segala hal yang berkaitan dengan harta kekayaan akan musnah dan akan selesai. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat 20, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu di surga tahu tentang kebutuhanmu. Artinya kekayaan, kehormatan, semuanya itu bisa kita dapatkan jika kita hidup di dalam Tuhan. Jadi mari saudara-saudara, harta yang kita punyai, harta yang kita miliki tidak dapat menolong kita dari maut. Bukan hanya mati saat ini. Kalau seseorang mati saat ini,
Setelah sangkakala bunyi, dia akan dibangkitkan dari antara orang mati, dan semua manusia besar kecil akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik tidak baik di hadapan takhta pengadilan Allah nanti. Artinya bahwa selama kita hidup, kita punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan yang belum baik di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya memberikan motivasi kepada kita bahwa hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa menikmati hidup yang berkemenangan. Hanya kebenaran firman Tuhan yang sanggup melindungi hidup kita dari segala kecelakaan. Saya katakan Tuhan tidak rancang kita mati dengan pesawat, mati kecelakaan lantas, tetapi Tuhan melindungi kita, memberkati kita. Ada yang berkata, tapi ada yang mati seperti itu Pak Pendeta. Saya bilang Allah tidak merancang soal kematian seperti demikian, karena Alkitab bicara bahwa orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah mendapat perlindungan yang luar biasa dari segala serangan apapun, dari segala sihir apapun, dari segala mantra apapun, kekuatan roh jahat apapun tidak dapat mengganggu hidup saudara dan saya selama kita berlindung dalam kuasa firman Tuhan. Tuhan Allah tidak melarang kita untuk memiliki harta kekayaan, tetapi lebih dari itu Tuhan Allah mau supaya kita mempunyai harta di sorga. Amin. Jadi harta kita di sorga, bagaimana caranya kita mendapatkan harta di sorga? Kita mulai menabung dalam konsep kesetiaan, ketekunan, hidup seturut kehendak Allah. Apa yang firman katakan kita kerjakan, maka itulah tabungan kita di satu saat, di waktu yang berkaitan dengan kekekalan. Bagian yang ketiga saudaraku yang terakhir, semua yang berkaitan dengan harta dan kekayaan yang kita miliki tidak dapat menjamin hidup yang kekal. Sekali lagi, kehormatan dari status sosial manusia tidak membawa dia dalam kekekalan, tetapi hidup yang sesuai dengan firman Allah akan membawa kita dalam kemenangan, dalam kesukacitaan, di dalam suatu keadaan yang diberkati Tuhan. Harta dan kekayaan tidak dapat menjamin hidup yang kekal. Harta yang kekal adalah mengejar kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 27, 1 Timotius 6 ayat 12. Jadi kita mengejar kebenaran, kita menjadi pelaku kebenaran, kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, membangun persekutuan kita dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Kadang orang ada masalah baru orang cari Tuhan. Kadang orang ada dalam masalah baru orang mau bersekutu dengan Tuhan. Kadang ada orang dalam problem hidup yang berkepanjangan baru orang mau cari Tuhan. Tetapi mari kita cari Tuhan dalam keadaan baik tidak baik, kita tetap cari Tuhan. Amin, amin. Yang menggoda hidup kita, yang menghalangi kita jumpa dengan Tuhan adalah ketika kita hidup dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati. Kadang orang lupa sama Tuhan ketika dia ada dalam kelimpahan. Tetapi pagi hari ini saya mengingatkan kita semua, pemirsa yang menyaksikan program ini, saya mau sampaikan kebenaran firman Allah kepada kita semua. Mari kita kejar kebenaran firman Allah. Mari kita kejar hal-hal yang kekal. Mari kita kejar hal-hal yang abadi, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di belakang langit biru. Kapan bisa kita mengalami dan menikmati hidup yang kekal? Pada waktu kita menutup mata. Tetapi selama kita hidup, kita harus mengejar Tuhan. Kita harus mengejar firman Allah, yaitu membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman Allah. Itu yang akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Musa tidak mau menikmati kekayaan Mesir yang hanya bersifat sementara. Padahal Musa itu adalah seorang pangeran, saudara-saudara. Tetapi ia rela menderita dengan umat Israel karena Tuhan. Nah ini Ibrani 11 ayat 25, 26, pasal 26 ayat 10.
pasal 10 ayat 35, pasal 11 ayat 6, Markus 1 ayat 20, Wahyu 22 ayat 12, Yohanes 5 ayat 24, Yudas 1 ayat 21, 2 Timotius 1 ayat 14, Yakobus 5 ayat 3, 1 Yohanes 3 ayat 17. Ini berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Ini berkaitan dengan bagaimana saudara dan saya membangun relasi dengan Tuhan. Ini berkaitan dengan bagaimana saudara membangun suatu hubungan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita semua, sehingga konsep pikiran kita tidak terfokus kepada hal-hal lahiriah, tetapi fokus pikiran kita kepada surga yang kekal. Memang kita belum ke surga, kita masih di bumi, kita masih di dunia ini. Tetapi di dunia ini tempat kita untuk mempersiapkan diri menuju kepada kekekalan. Biar Tuhan Yesus memberkati kita. Kita yang sakit disembuhkan, kita yang lemah dikuatkan, kita yang terikat, kita dilepaskan karena kuasa firman Allah berkuasa untuk mengubah hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita terus maju di hadapan Tuhan, mencari harta yang kekal. 3 poin yang sederhana yang sudah saya sampaikan, biarlah menjadi kemenangan bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa kita. Bapa, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami baca renungkan bersama pada pagi hari ini. Tuhan berkati keluarga besar Jemaat GPS dan Mujizat Raja Ambon, baik jemaat komitmen, jemaat simpatisan yang mengikuti siaran langsung ini, bahkan yang tidak sempat, kami juga doakan setiap pribadi rumah tangga diberkati dengan semua keadaan yang ada, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan. Tuhan Yesus ada bagi kehidupan mereka setiap waktu, dalam pergumulan-pergumulan, dalam kesesakan yang sedang dihadapi. Tapi Yesus Kristus adalah kemenangan dan jawaban atas kehidupan kami semua. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga akan memberikan korban persembahan, besar kecil dikuduskan, diberkati. Yang mengembalikan milik Tuhan diberkati dan diperhatikan oleh Tuhan. Janji firman Allah ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, maka hidup kami akan terus mendapatkan pertolongan dan mujizat Tuhan. Bangsa kami, negara kami diberkati dari pemerintah pusat, bahkan pemerintah di daerah kami, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon. Tuhan Yesus memberkati sampai kepada desa, Raja Negeri Paso, Raja Negeri Lama. Tuhan berkati sampai kepada RT RW, semua diberkati. Lingkungan di mana kami tinggal, tetangga kiri kanan muka belakang, dijamah, dilawat dan diberkati Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah boleh mengalami dan menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya.